Kata ulama, syarrun nas, sejelek-jelek manusia hanya ibadah di bulan Ramadan. Ada juga manusia paling jelek itu adalah ketika di sini dia semangat ibadah, bahkan dorong-dorongan demi untuk dapatkan tawaf. Sampai pegel pun, sa'i pun masih dikerjakan. Tetapi sholat subuh, zuhur yang hanya butuh berdiri, nggak mau dia kerjakan. Padahal zuhur di kampungnya kan cuma berdiri. Di sini sholat itu dengan tawaf. Tapi kenapa nggak dikerjakan? Maka hidayah itu dibawa pulang. Kita berdoa mengatakan, ya Allah, kenikmatan ibadah yang saya dapatkan di sini, tolong jangan dilepas. Masukkan sini sampai saya bawa pulang. Maka oleh-oleh kita dari sini sebenarnya bukan kurma, bukan air zam-zam, karena kurma itu bisa dibeli di Batam Center itu ada kurma itu. Ada kurma, ada air zam-zam itu. Tetapi yang tidak ada dijual di sana, bahkan di toko emas tidak ada dijual, hidayah merasakan nikmat ibadah. Bayangkan jam 2 sudah ada yang di sini. Kalau tadi saya jam 4:30 di sini. Bapak-bapak Masya Allah jam 2 udah di sini, jam 1 udah di sini. Bahkan Masya Allah tawaf harus resiko dorong-dorongan, pukul-pukulan. Ini sudah pegel masih dikerjakan. Sekarang saya tanya, kenapa mau Bapak Ibu kerjakan? Padahal nggak disoting, tak dikasih duit pula. Kenapa mau dikerjakan? Karena ada rasa yang masuk di sini. Ada rasa itulah yang masuk sini, sehingga kita mau mengerjain. Pertanyaan saya, kenapa hal itu nggak digendong, nggak dibungkus, terus kita bawa pulang? Kita letakkan di rumah, biar di rumah juga ketika azan subuh kita bangun jam 2 juga. Siap ini? Yang jadi masalah adalah ketika kita hanya fokus ibadah di sini, tetapi kita tidak fokus ibadah di rumah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang di rumah dulu kita jarang sholat, di rumah kita jarang sedekah, di rumah kita jarang berbuat baik sama orang, ketika kita datang ke sini, maka di sini kita mendapatkan hidayah, merasakan manisnya ibadah, bahkan merasa manisnya sholat, bahkan antara hotel dengan masjid, Masya Allah, segitu jauhnya. Tetapi di rumah kita masjid di samping rumah, tengok dekat, oh masjid di situ. Tapi kenapa nggak bisa datang? Karena hidayah itu masih kurang. Maka bungkuslah hidayah itu, masukkan di dalam tas kita, masukkan dalam koper kita, masukkan hidayah itu, kita bawa pulang. Dan ketika sampai rumah kita buka koper kita ambil hidayah itu masuk di badan kita, dan kita katakan mulai hari ini saya akan beribadah terus. Oleh-oleh dari bukan. Jadi kalau ada yang tanya, wahai Bapak, apa oleh-olehmu Bapak? Nanti saya beritahu oleh-oleh. Ketika azan subuh, nak mau oleh-oleh? Mau? Ayo kita ke masjid. Apa oleh-olehnya? Alhamdulillah ternyata sholat subuh itu nikmat. Itu oleh-oleh yang saya bawa, wahai anak. Ketika dia ketemu istrinya, wahai suamiku, apa oleh-olehmu? Mau tahu oleh-olehnya? Nanti kalau pas azan saya ke masjid. Pasti kamu kaget. Itulah oleh-oleh yang saya bawa dari kota Mekah. Kalau ditanya masyarakat, apa oleh-olehmu dari sana? Mau tahu oleh-olehmu? Mulai sekarang saya akan bertutur kata lembut sama tetangga. Saya akan mulai penyejuk di depan tetangga. Saya akan mulai untuk santun sama tetangga. Saya akan mulai memberi kepada tetangga. Itu oleh-oleh. Jangan nanti oleh-olehnya jelek. Sejak pulang dari umroh, muka masem, mulutnya nggak direm, mulutnya nggak dilakban, nggak nggak diperbaiki. Pribadinya masih kasar, pribadinya masih suka mukul orang, pribadinya belum menenangkan hati orang, pribadinya masih suka nyakitin tetangganya. Berarti oleh-olehnya tak dapat. Oleh-olehnya tak dapat. Yang kedua itu Bapak Ibu. Yang pertama kita kesini adalah kita bagaimana merasakan nikmatnya ibadah untuk merendah di depan Allah. Merendah itu artinya begitu. Merendah itu gini. Kalau perempuan, wahai perempuan berjilbab, siap ya Allah, sami'na wa ata'na gitu. Sama dengan di sini. Putar 7 kali ya, tapi pas kelimanya udah capek. Mau nggak mau, memang aturannya harus 7. Ya harus 7. Walaupun 5-nya sudah gemetar gitu ya, dan lain sebagainya. Masya Allah, itu artinya tadarruk, merendah gitu. Yang kedua adalah kita mencari hidayah di sini. Kita cari hidayah di sini. Kita bawa pulang dan kita mencapai hidayah. Yang ketiga, teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah tempatnya semua amal soleh terbaik di dunia. Di sini. Bayangkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salatu fil Masjidil Haram, salat di Masjid Haram itu seperti orang yang mi'alfi salatin. Seperti orang yang salat 100 ribu. Nah, itu berlaku bukan cuma salat. Kata ulama semua berlaku. Mau salatnya, mau Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau seandainya di dunia, di kampung kita salat rakaataini qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, sebaik-baik salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta, lebih baik dunia ya, bukan sebanding dunia, enggak, lebih baik daripada dunia beserta isinya itu. Makanya kalau tadi salat subuh 2 rakaat, wah itu lebih baik daripada tower ini. Makanya siapa orang paling kaya subuh ini? Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada tower jam ini. Lebih mahal kita di sisi Allah.
Lalu bagaimana kalau itu dikerjakan di sini? Sholat subuhnya itu, sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dikali 100. Tapi ingat Bapak Ibu, kejelekan juga itu di sini begitu. Saya pernah ngobrol sama seorang syekh di sini, saya bilang Masya Allah enak ya tinggal di sini. Apanya enak? Ibadah itu dilipat-lipatkan. Iya, dosanya juga dilipat-lipatkan. Jadi di sini itu memang enak. Tetapi melakukan dosa di sini, melakukan maksiat di sini sama dengan melakukan kebaikan. Artinya dilipat-lipatkan, gandakan juga. 1 kali mencuri ya sama dengan 100.000. Ya Masya Allah, 1 kali berbohong sama dengan 100.000 berbohong. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita jadikan poin ketiga ini, yang itu kita memaksimalkan ibadah. Waktu kita di sini nggak lama, walaupun masih pengen, tetapi memang tur kita memang cuma 5 hari. Ya kita maksimalkan ibadah. Ya memang harus pegel, harus capek, harus lelah. Dan beribadah kalau memang nggak sempat ke masjid, silahkan di kamar baca Quran, berzikir dan lain sebagainya. Jadi ya, karena kita bukan city tour untuk jalan-jalan, tapi city tour untuk menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang bertamu di rumah presiden dan ketika disuruh milih, silakan pilih barang-barang yang kamu mau bawa pulang. Yang kira-kira yang dipilih sendok apa emas? Sendok, piring, gelas, mungkin kita nggak mau bilang ini barang-barang murahan. Mumpung saya di sini, saya akan pilih yang emas, yang gede-gede, yang dicari langsung emasnya, uangnya dan lain sebagainya. Begitu juga, selama kita di sini maksimalkan. Yang boleh dilakukan di sini banyak. Yang pertama, kita boleh perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Quran, boleh wakaf. Kemarin orang Singapura ada yang wakaf kursi dorong, boleh wakaf kursi seperti ini, boleh wakaf Al-Quran, beli Al-Quran di jalan terus wakaf di sini 1 atau 2, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan memberikan infak kepada orang-orang yang di pinggir jalan itu. Biasanya itu semakin memberi motivasi untuk orang meminta-minta. Jadi lebih baik jangan diberikan. Kalau kita mau berinfak saja. Yang kedua, di antara kita paling bagus untuk saling berinfak. Ustaz, saya mau berinfak kepada siapa? Ustaz, bingung, saya di sini nggak ada kotak infak ya. Belum lihat ya? Kotak infak. Nah, silakan berinfak sesama kawan saja. Traktir-traktiran, memberi. Kawannya butuh duit, kasih. Kita berinfak sesama kawan kita, itu lebih bagus. Karena infak yang paling baik itu pertama kepada siapa? Kepada keluarga kita. Istri berikan anaknya, suaminya, suami berikan kepada anaknya dan sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu, nasihat saya terakhir di kota Mekah ini, di studio ini, yaitu adalah ketika kita mendatangi tempat ini, itu menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan keberkahan umur. Keberkahan artinya umur kita sudah berkah. Kenapa Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, amaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu man yajuz dzalik. Umur umat manusia ini pendek-pendek, 60 sampai 70 tahun, pendek saja. Tetapi umurnya Nabi Nuh berapa? 950 tahun itu setelah diangkat jadi nabi. Jadi kalau sebelum dari nabi ada yang mengatakan 300 tahun. Berarti umurnya 950 itu masa dakwanya, maksudnya setelah diangkat jadi nabi sampai berdakwah. Artinya sebelum jadi 12.000 nabi lah. Berapa? Kata ulama, Nabi Nuh yang paling kuat pendapat umurnya 1000 tahun lebih. Lalu pertanyaannya, kenapa Rasul mengatakan umat yang paling pertama masuk surga umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad ya? Kok bisa? Umurnya umatnya Nabi Muhammad, umurnya orang Singapura, orang Tanjung Pinang ini cuma antara 70 tahun saja. Tetapi kenapa bisa mengalahkan umurnya orang yang 1000 tahun? Kenapa? Jawabannya adalah karena umur umat Nabi Muhammad barakah. Bisa dilipat gandakan. Misalnya orang mendapatkan Lailatul Qadar, dapat berapa Bapak Ibu? Dapat berapa? 1000. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau seandainya orang pernah mendapatkan Lailatul Qadar 1 kali, umurnya misalnya dia mati. Misalnya ya, ada orang umurnya 70 tahun. Dia dapat Lailatul Qadar 2 kali. Berarti 70 tambah 80 tahun, tambah 80 tahun. Udah berapa? 200. Sekolah kan? Kalau memang aku tak ngerti. 80 tambah 80. 230. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu sholat sunnah 1 kali di sini seperti orang yang sholat sunnah 100.000 kali. Coba kalau 100.000 itu berapa tahun? 274 tahun. Berarti kalau 274 tahun kita sudah mengalahkan umurnya Nabi Nuh yang 1000 tahun lebih. Makanya umur Nabi Muhammad itu memang dibuat pendek karena supaya berkualitas. Pendek
tetapi bisa mengalahkan amal. Belum lagi ketika Nabi SAW mengatakan dari Abu Hurairah, Bukhari, Muslim mengatakan bahwa idza matal insan inqata anhu amalu. Kalau anak manusia itu mati, terputus amalnya. Artinya dia tidak bisa sholat di kuburan, tidak bisa puasa di kuburan, tidak bisa haji di kuburan, tetapi dia masih bisa mendapatkan amalan. Dia mati umur 70 tahun, tapi dia pernah infak masjid, dia pernah infak anak yatim, dia pernah infak Al-Quran, dia punya anak soleh yang selalu mendoakannya, dia punya amal jariah. Walaupun dia mati, tetapi pahalanya jalan. Makanya umat manusia tenang-tenang saja. Orang Islam ini tenang. Dia mati, makanya saya pernah menulis sebuah tulisan yang judulnya adalah umur boleh pendek, tapi amal tetap berjalan. Mati nggak apa-apa, badan kita dimakan cacing nggak apa-apa. Yang penting pahala itu tetap berjalan. Jadi umur kita sebenarnya panjang kita apa panjang Nabi itu? Panjang siapa? Panjang Nabi itu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, berarti ketika kita berada di tempat ini, itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sudah memperbaiki barokah umur kita. Allah sudah memberkahi umur kita. Dari sekian umur kita ada keberkahan. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan oleh-oleh itu kita bungkus, kita bawa pulang. Dan pribadi yang ada saat ini, inilah pribadi yang harus ada di kampung. Pribadi pakai peci, pribadi pakai sorban, pribadi bawa sejadah, pribadi pakai sarung, pribadi pakai ibu-ibu pribadinya pakai jilbab, pribadinya pakai gamis, pribadinya kalau ketemu senyum, itu bawa pulang. Jangan kita seperti Satria Baja Hitam. Ada musuh berubah, setelah itu tahu lagi, janganlah. Mudah-mudahan iman kita ini bukan iman Satria Baja Hitam, apa biasanya? Power Rangers, apa lagi? Ultraman, Catwoman gitu. Jangan, kita ibadah ini kita berubah. Itu yang disebut dengan istiqomah. Keistiqomahan kita di sini bawa pulang. Jangan kita cuma jadi bahan cerita di kampung. Tahu nggak? Saya tawaf hebat loh. Saya hebat loh. Sekarang sholat zuhur nggak? Enggak. Allah. Nggak perlu banggakan. Ya. Jadi mandilah, marilah kita pribadi. Jadi ingat saja itu. Jadikan itu sebagai bahasa yang singkat bahwa pribadi yang ada sekarang ini itulah yang ada di kampung. Pribadi yang ada ini itulah yang ada di kampung. Karena Allah ada di sini, Allah ada di kampung. Artinya Allah selalu mengawasi seluruh amal kita. Gitu ya. Sama dengan manusia Ramadan. Ramadannya puas di ibadah, di luar Ramadannya juga dia ibadah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan di lantai paling tinggi di masjid ini. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diingat. Saya tutup dulu. Setelah saya tutup, kita berbincang-bincang dulu 10 menit tentang kota Mekah ini. Dan mudah-mudahan perbincangan kita ini adalah perbincangan asyik di pagi hari. Karena Nabi SAW memberkahi waktu umatnya, memberikan berkah umatnya di pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang